وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tentang kehidupan di hari kiamat dan fase-fase yang akan kita lewati, dan kita sudah masuk di puncak perjalanan di hari kiamat sebelum nanti manusia terpecah menjadi dua golongan, sebelum nanti mereka akan melewati jalan yang bercabang. Maka nanti mereka harus melewati puncak perjalanan mereka, dan puncak perjalanan yang sangat mengerikan itu adalah al-uburu ala sirat, menyeberangi jembatan. Dan tentang masalah jembatan itu, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada penamaan yang pasti, tetapi ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang al-wirdul mawrud, jalan yang akan dilewati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Setiap kaum nanti di hari kiamat mereka akan berjalan, apalagi orang-orang kafir, dan mereka nanti akan diseret ke neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, dan itu sejelek-jelek perjalanan. Nah, perjalanan untuk sampai ke neraka itu harus melewati jembatan. Sedangkan di dalam ayat yang lain juga ada khilaf juga di antara para ulama tentang di dalam surat Maryam ayat ke-71, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, dan itu semua manusia. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama akan melewatinya, nya itu apa? Ada yang mengatakan neraka jahanam, ada yang mengatakan jembatan. Dan pendapat yang paling kuat wallahu alam itu adalah melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Sehingga kita gabungkan dua pendapat itu. Sehingga intinya jembatan yang di neraka jahanam itu atau di hari kiamat itu sesuatu yang pasti dan kita pasti akan melewati. Cuma kalau dalam Al-Quran itu penyebutan tentang jembatan secara tegas itu tidak ada. Kalau siratal mustaqim yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu di dunia, metode agama yang lurus di dunia, bukan di hari kiamat. Sedangkan dalam hadis tentang jembatan ini banyak sekali riwayatnya. Masalah jembatan itu riwayatnya banyak sekali, dan semuanya menjelaskan tentang lengkap, secara lengkap bagaimana nanti perjalanan nanti di hari kiamat itu ketika kita itu menyeberangi jembatan. Gambarannya itu sedikit saya gambarkan. Jembatan itu, sebelum nanti kita masuk ke hadis panjang dalam masalah ini, jembatan itu berada tepat di atas neraka, berada di atasnya neraka, dan jembatan itu sangat licin, dan di samping kanan dan kirinya itu ada kalalib, ada kail-kail, jangkar-jangkar yang nanti akan mengkail manusia, menjangkar orang yang lewat sampai akhirnya diseret ke bawah. Dan orang ketika menyeberang jembatan itu gelap gulita, padahal berada di atasnya neraka, tapi gelap gulita. Maka di waktu itu kita sangat butuh cahaya.
Dan ketika proses menyeberang jembatan, nanti manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Manusia nanti akan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang selamat tanpa rintangan. Orang yang selamat tanpa rintangan, dan mereka pun juga bermacam-macam kecepatan mereka. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti mata berkedip, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti manusia lari, dan yang lainnya. Kecepatannya beda-beda, tapi mereka selamat tanpa rintangan. Kemudian yang kedua, orang yang selamat tapi penuh dengan rintangan, sampai badannya sobek-sobek dengan kail-kail itu, dengan jangkar-jangkar itu, tetapi akhirnya dia itu selamat. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang keseret ke neraka, berjatuhan. Orang yang tidak selamat maka mereka berjatuhan, gagal, akhirnya mereka pada terjun ke neraka. Sampai akhirnya nanti kalau kita sudah selesai menyeberang, kita sudah selesai menyeberang, dan semuanya menyeberang, hatta Nabi dan Rasul. Dan nanti yang pertama kali menyeberang itu Nabi Muhammad, sehingga Nabi dan Rasul pun harus menyeberang. Karena tadi Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa waliduha, tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan menyeberangi jembatan itu. Sehingga semua kita pasti akan menyeberangi. Nanti kalau kita itu sudah selesai menyeberang, maka nanti itu kita akan menanti. Kita itu nanti akan menanti di pinggir atau di tanggulnya itu, di pucuknya jembatan. Kita nanti akan menanti saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nabi dan Rasul pun juga seperti itu. Jadi Nabi itu kalau mereka sudah selesai menyeberang, maka mereka itu langsung berdoa. Mereka menanti umatnya. Allahumma sallim, Allahumma sallim, wahai Tuhanku selamatkan, wahai Tuhanku selamatkan. Demikian juga nanti kita. Maka nanti kalau kita itu kok melihat teman kita nggak datang, orang tua kita nggak datang, anak kita nggak datang, istri kita nggak datang, setelah itu kita baru minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya punya orang tua, wahai Tuhanku, saya punya anak, istri, saya nggak tahu di mana mereka. Akhirnya nanti disuruh masuk ke neraka. Setelah itu nanti masuk neraka, kemudian kita cari orang-orang itu. Jadi ingatnya kita terhadap keluarga kita itu dan teman-teman kita itu setelah kita berhasil menyeberang. Sebelum itu, proses hari kiamat, sebelum kita itu menyeberang, orang itu gak akan kenal siapa sebelah kita. Hatta kita lewat istri kita pun kita nggak tahu itu. Kenapa? Karena kita semuanya mikir diri kita masing-masing, belum tentu kita selamat. Tapi kalau kita sudah menyeberang jembatan selesai, pasti kita sudah selamat itu. Kenapa? Karena itu fase terakhir. Kalau kita sudah selesai menyeberang, pasti tinggal melanjutkan perjalanan ke surga, karena neraka sudah kita lewati. Oleh itu proses menyeberang jembatan itu proses paling akhir yang sangat menakutkan. Maka semua para nabi, semua para orang-orang mulia itu semuanya ketakutan. Dan mereka kalau selamat pun mereka hanya mendoakan keluarga mereka. Mereka semuanya mendoakan, mereka semuanya itu minta sama Allah Ta'ala supaya keluarga mereka diselamatkan. Kenapa? Karena itu proses paling akhir dan proses sangat menentukan. Siapa yang di situ selamat sudah selesai, sehingga semua fase sudah mereka jalani, tinggal dibersihkan, finishing. Nanti ada finishing lagi namanya kontoroh, finishing terakhir. Setelah itu baru masuk surga. Tapi kalau siapa yang gagal, maka di jembatan itu mereka akan berjatuhan. Sehingga itu tempat yang paling finish dan paling menakutkan itu menyeberang jembatan ini. Banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang bagaimana proses nanti orang itu menyeberang jembatan. Bagaimana nanti sampai akhirnya nanti mereka itu masuk surga dan neraka. Hadisnya panjang, tapi kita nggak sebutkan semua. Ada sebuah riwayat bagus, saya bacakan riwayatnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumal qiyamati adzana muadzdzinun." Nanti kalau di hari kiamat nanti akan ada yang memanggil. Di hari kiamat itu maksudnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dan itu kata sebagian ulama, dan itu setelah proses padang mahsyar semuanya selesai. Prosesnya apa? Setelah dihisab, setelah ditimbang, setelah tatoyur suhuf, mendapatkan sertifikat, semuanya sudah selesai, baru pengen melanjutkan perjalanan. Maka nanti ketika sudah selesai proses itu, mau melanjutkan perjalanan, maka nanti dipanggil, litattabi kullu ummatin ma kana ta'bud.
Setiap orang yang dulu pernah menyembah sesuatu, ikuti sesembahnya. Akhirnya yang menyembah salib ikut salib, yang menyembah berhala ikut berhala. Semuanya apa? Berjatuhan ke neraka jahanam sesuai dengan sesembahan mereka. Jadi sesembahnya muncul, salib misalkan, salib muncul. Setelah itu salibnya berjalan, orang yang menyembah salib mereka ikut di belakangnya. Orang yang menyembah kuburan, kuburan di situ ada, kemudian berjalan, kemudian orang ikutinya. Sampai akhirnya mereka berjatuhan ke neraka. Yaitu mereka baru awal mau nyebrang jembatan langsung mereka berjatuhan, karena imam mereka, sesembahan mereka itu sudah masuk ke neraka. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnami wal ansabi illa yatasaqatuna finnar. Sampai akhirnya nggak tersisa lagi di situ dari orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah segala sesuatu selain Allah Ta'ala, kecuali berjatuhan mereka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajirin wa kubbaran min ahlil kitab. Sampai akhirnya yang tersisa itu, yang tersisa di situ itu, mereka hanya orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, baik yang taat maupun pelaku dosa. Demikian juga orang-orang ahlul kitab yang mereka masih menyembah Allah juga, walaupun mereka juga menyembah Allah Ta'ala, tapi masih menyembah Allah. Sedangkan yang murni menyembah berhala, menyembah patung, semuanya sudah masuk neraka jahanam. Akhirnya tinggal orang mukmin, mereka yang pelaku dosa dan pelaku ketaatan. Demikian juga ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani masih di situ. Fayudu al Yahud, akhirnya orang Yahudi dipanggil. Ditanyakan kepada mereka, fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, kalian dulu itu menyembah siapa? Qalu, maka mereka mengatakan, kunna na'budu Uzair ibn Allah, kami dulu itu menyembah Uzair anaknya Allah Ta'ala. Kita menyembah Allah juga itu, karena Allah pun dibagi sama mereka, ada bapak, ada anak. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, pendusta kalian. Matakhadallahu min sahibatin wala waladin, Allah tidak pernah menjadikan istri dan anak. Famadza tabghun, apa yang kalian inginkan? Keinginan terakhir yang kalian inginkan itu apa? Qalu, maka mereka mengatakan, atishna ya Rabbana, Tuhanku kami haus sekali. Itu kami itu haus sekali sekarang, saya minta air wahai Tuhanku. Fasqina, tolong berikan kami minuman. Fayusharu ilaihim, akhirnya Allah menunjukkan kepada mereka air. Coba kamu lihat itu air itu dari kejauhan itu air. Ala tariduna, ayo sekarang kalian coba, kalian pergi ke sana itu minum. Fayashuruna ilan nar, akhirnya mereka itu lari ke air itu saking hausnya. Rupanya ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dha, rupanya itu fata morgana dari panasnya neraka. Jadi saking panasnya itu kayak kita kalau lewat jalan tol itu, panas-panasnya itu kan depan itu kayak ada air sungai mengalir gitu. Saking apinya itu, saking tumbuh-tumbuhan panasnya itu, saking seperti itu, sampai seperti air mengalir. Akhirnya mereka masuk ke situ mengira itu air, rupanya itu adalah api yang menyala-nyala. Fayatasaqatuna finnar, akhirnya mereka berjatuhan ke neraka. Tsumma yud'an nasara, akhirnya setelah itu dipanggil orang-orang Nasrani. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, siapa yang kalian dulu sembah? Kalian dulu menyembah kepada siapa? Qalu kunna na'budul Masih ibnullah, kami dulu menyembah Nabi Isa, kami dulu menyembah Isa anaknya Allah Ta'ala. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kadzabtum, pendusta kalian. Matakhadallahu min sahibatin wala waladin, Allah tidak pernah menjadikan istri dan Allah tidak pernah menjadikan anak. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, mata tabughun, apa yang kalian cari, apa yang kalian inginkan? Fayaquluna atishna, mereka mengatakan, Tuhanku kami haus sekali. Ya Rabbana fasqina, wahai Tuhan kami tolong berikan saya minum. Fayusharu ilaihim, akhirnya diisyaratkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka sebuah fata morgana. Ala taridun, kenapa kalian nggak lari ke sana? Fayashuruna ila jahannam ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dha. Setelah itu mereka melihat panasnya api neraka jahanam seperti air. Kemudian mereka masuk ke situ, fayatasaqatuna finnar, akhirnya mereka berjatuhan ke neraka jahanam. Berarti sudah hilang semua ini, sudah nggak ada lagi nih. Orang penyembah berhala sudah masuk, penyembah patung sudah masuk neraka, orang Yahudi sudah masuk, orang Nasrani sudah masuk. Tinggal yang tersisa itu hanya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Akhirnya hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin fa huwa fajir.
sampai ketika sudah tidak ada di situ kecuali orang yang menyembah Allah saja. Tapi mereka ada yang taat, ada yang berbuat dosa. Atahum Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin minallati ra'auha fiha. Akhirnya setelah itu Allah datang dengan gambaran yang berbeda, yaitu gambaran wajahnya Allah itu berbeda wujudnya itu. Akhirnya Allah itu tanya, tapi dengan gambaran yang berbeda. Famadza tantazirun, wahai manusia, apa yang kalian tunggu? Ini sudah pada masuk itu, mereka sudah jalan semua itu, nggak ada lagi sekarang di sini itu. Apa yang kalian nantikan itu? Tattabi kullu ummatin makana ta'bud. Bukankah setiap umat itu diperintahkan untuk mengikuti Tuhan mereka? Akhirnya orang-orang yang beriman mengatakan, qalu ya rabbana faraqna an-nasa fid dunya. Maka mereka mengatakan, kami menunggu Tuhan kami. Kami menunggu Tuhan kami. Karena Tuhan kami belum datang. Manusia telah memisah kami, yaitu orang-orang mereka sudah pada pergi. Kami tetap menunggu di sini. Kenapa? Karena kami butuh kepada Tuhan kami sekarang. Walam nusahibhum, dan kami tidak akan ikut mereka, yaitu tidak akan ikut orang-orang kafir itu yang menyembah berhala dan yang lain. Kenapa? Karena kami punya Tuhan. Fayaqulu, akhirnya orang itu yang datang tadi itu mengatakan, ana rabbukum, saya Tuhan kalian. Fayaquluna, akhirnya mereka mengatakan, na'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu, karena kamu bukan Tuhan kami, tapi kami masih menunggu Tuhan kami yang kami sembah. La nusyriku billahi syai'a, kami tidak mau mensekutukan Allah dengan sekutu yang lain, sehingga bahwa kami tidak mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami. Dan itu diulang sampai 3 kali sama mereka. Kami nggak mau, saya berlindung kepada Allah dari kamu, kami nggak mau mensekutukan Allah Ta'ala. Hatta anna ba'dhum la yakadu ayyanqalib, sampai akhirnya sebagian mereka itu sudah mau malingkan wajahnya dari yang ngomong itu. Setelah itu ditanyakan kepada mereka, hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha, apakah kalian itu punya tanda Tuhan kalian itu kayak apa itu? Tuhan kalian itu tandanya apa itu? Tanda pengenalnya kayak apa? Biar kamu itu bisa tahu itu. Akhirnya mereka fayaquluna na'am, mereka mengatakan iya, kami kenal Tuhan kami, karena Tuhan kami itu ada tandanya yang kami kenal. Fayakshifu an saqin, tiba-tiba Allah yang tadi wujudnya itu berbeda, wujudnya itu dengan wujud yang baru. Akhirnya Allah singkap betis, Allah menyingkap betisnya. Wa yukshafu an saqin, Allah singkap betis. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adzinallahu lahu bisujud. Maka setelah itu ketika Allah singkap betisnya itu, setiap orang yang dulu beribadah hanya kepada Allah ikhlas, langsung mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala semua. Dan memang ayatnya mengatakan seperti itu, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, mereka itu diperintahkan untuk sujud, mereka nggak bisa. Sedangkan orang mukmin yang ikhlas ketika ibadah itu, ketika mereka melihat Allah sudah menyingkap betisnya dan itu asli Allah Ta'ala, langsung mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala. Mereka langsung bisa sujud, yaitu punggung mereka itu langsung bisa sujud sama Allah Ta'ala. Fala yabqa man kana yajudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan. Sedangkan orang yang dulu menyembah kepada Allah tapi riya, sholat, puasa, tapi riya, tujuannya bukan Allah sebenarnya, tujuannya jabatan, harta, wanita. Akhirnya punggungnya itu tidak bisa membengkok. Setiap dia mau punggung balik lagi, setiap mau sujud balik lagi. Akhirnya orang itu nggak bisa sujud. Kullama arada ayyasjud kharra ala qafah, setiap dia paksakan dirinya itu untuk membungkuk untuk sujud, kembali lagi. Tsumma yarfa'una ru'usahum, akhirnya setelah itu naik lagi ke atas kepalanya itu. Terus seperti itu sampai akhirnya nggak bisa. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, berarti kalian dulu menyembah bukan saya, sudah sekarang ikuti sembah kalian. Akhirnya ada yang mengikuti jabatan, wanita, tahta, sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah itu selesai seperti ini, akhirnya thumma yutrabul jisru ala jahannam. Nah, dalam perjalanan itu jisr kalau di sini lafaznya jisr, jembatan itu sudah disiapkan di atas neraka jahanam. Wa tahillu syafa'atu, dan di waktu itu syafaat baru didengungkan. Wa yaquluna, dan orang-orang itu semuanya yang selamat mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, wahai Tuhanku selamatkan, wahai Tuhanku selamatkan. Qila, akhirnya Rasul ditanya, ya Rasulullah wa mal jisru, wahai Rasulullah jembatan itu apa?
Maka Rasulullah mengatakan dahtun mazillatun, jembatan itu adalah dahtun mazillah, yaitu sebuah jalan yang licin dan setiap orang yang berjalan pasti terpleset. Fihi khototif wa kalalib wa hasakatun, di dalamnya itu ada jangkar, di dalamnya ada kail, wahasakat wahasakun, dan di dalamnya itu ada duri-duri. Takunu bin Najd, gambarannya itu kayak sebuah pohon yang ada di Najd. Fiha syuwaikah, di dalam pohon itu banyak durinya. Yuqalu laha sa'dan, dinamakan pohonnya itu dengan namanya pohon itu namanya pohon sa'dan yang ada di Najd. Fayamurrul mu'minuna qatarfil ain, orang yang beriman mereka melewati seperti pandangan mata cepatnya itu. Wakal barqi, ada yang cepatnya itu seperti kilat. Wakar rihi, ada yang seperti angin bertiup. Wakal tayri, ada yang seperti burung terbang. Wajawidil khaili, seperti kuda-kuda pilihan. Warukabi, ada orang yang menunggang kendaraan. Akhirnya kok mereka selamat semua. Fanajun musallamun, ini kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang selamat. Wa makhdusyun mursalun, ada juga di antara mereka yang makhdusyun mursal, orang-orang yang banyak sekali hambatannya itu, tetapi mereka pun sampai lepas juga, yaitu mereka sampai selamat juga. Wa makhdusyun fi nari jahannam, tapi ada juga di antara mereka yang berjatuhan ke neraka jahannam. Ini gambaran sedikit tentang nanti hari kiamat. Nanti panjang sebenarnya ceritanya, panjang, tapi tidak kita sebutkan. Nanti kita sebutkan di web Bukhari saja. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ini langsung menggambarkan bagaimana jembatan. Kalau tadi kan riwayatnya itu namanya jisr, jembatannya itu namanya jisr, dan gambarannya itu jembatannya itu dahdun. Dahdun itu licin. Kemudian sampingnya itu ada khototif wa kalalib. Khototif itu kail, kalalib itu jangkar. Demikian juga banyak duri. Ini gambaran tentang jembatan itu. Sedangkan manusia itu ada tiga. Ada yang selamat tanpa rintangan, itu kecepatannya beda-beda. Ada yang mereka itu banyak rintangannya, tapi mereka berhasil selamat. Ada juga yang berjatuhan ke neraka. Dalam ayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, wa tursalul amanatu warrahim. Ketika orang itu proses menyeberang jembatan, akhirnya dilepaskan sama Allah amalan amanah dan rahim. Dua amalan. Jadi dua amalan itu yang paling banyak membantu nanti. Yang pertama apa? Sifat amanah. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Kalau ada orang punya dua amalan ini, maka nanti dua ini akan mereka itu akan ada di jembatan, akan dilepas sama Allah Ta'ala sampai akhirnya mereka itu ke jembatan. Fatakumani ala janbatis sirat yaminan wa shimalan. Dan nanti amanah dan menyambung tali silaturahim itu, mereka itu akan ada di samping jembatan. Adanya di kanan, ada yang di kiri. Orang menyeberang jembatan itu licin jembatan, kalau kita terpleset yuk kita jatuh itu. Maka di samping-sampingnya itu ada dua amalan. Ada dua amalan yang memantau terus itu. Dua amalan itu adalah amanah, kemudian yang kedua adalah tali silaturahim. Sehingga mau dikawal terus sama dua amalan ini sampai akhirnya kita itu berhasil. Fayamurru awwalakum kal barqi. Orang yang pertama itu kecepatannya seperti kilat. Qala qultu, maka saya bertanya, yaitu Abu Hurairah bertanya, bi abi anta wa ummi ayya syai'in kal barqi. Wahai Rasulullah, apa itu kok kecepatannya seperti kilat? Maka Rasulullah mengatakan, qala alam taro ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ainin. Bagaimana kalau kamu itu melihat kilat, cepatnya kilat itu dari jediar sampai hilang itu kecepatannya cepat sekali dalam pandangan mata kita. Itu yang paling cepat. Tsumma kamar rihi, ada juga yang orang itu berjalannya seperti angin bertiup. Tsumma kamar tayri, ada juga yang seperti burung terbang. Ini tartibnya. Yang paling cepat ini, seperti kilat, kemudian seperti tiupan angin, kemudian seperti burung terbang, wasyadir rihal, kemudian yang keempat seperti kuda-kuda pilihan yang berjalan, berlari. Tajri bihim a'maluhum, dan amal mereka pun berjalan bersama mereka, yaitu dorong terus dari belakang, ngawal mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati, dan nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, maksudnya nabi kalian itu berdiri tegak di ujungnya jembatan.
berdiri tegak di ujung jembatan. Kemudian Nabi kalian itu mengatakan, Rabbi salim salim, Tuhanku selamatkan mereka, wahai Tuhanku selamatkan umatku, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal manusia sudah nyerah mereka itu, yaitu sholat kita, puasa kita sudah nyerah, nggak bisa bantu kita karena beratnya perjalanan itu. Sampai akhirnya apa? Amal-amal kita itu mundur semua, sudah nggak bisa bantu kita lagi. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa, sampai akhirnya ketika sudah bantuan amal kita sudah nggak ada, akhirnya ada orang yang tidak lagi bisa berjalan. Akhirnya apa yang bisa dia itu? Dia cuma bisa merangkak, sehingga dia berdiri sudah nggak bisa itu karena banyaknya kail yang menyabet dirinya. Jadi misalkan dia berjalan satu langkah, ada kail dari samping kanan kena tubuhnya, ditarik, dia masih bisa pegangan, sobek badannya. Terus dia langkah satu lagi itu, setelah itu kail yang dari kiri nyambet dia, ditarik, masih bisa pegangan, kemudian sobek badannya. Masih mending amalnya itu masih bisa bantu dari belakang, tapi akhirnya amal itu nyerah juga, yaitu amal-amal sudah nggak bisa bantu lagi. Setelah itu apa? Orang sudah nggak bisa berdiri. Akhirnya orang-orang itu mereka nggak ada yang berani berjalan, yang ada cuma mereka itu merangkak sambil pegangan, padahal bawahnya pun licin. Setelah mengatakan qala wa ala hafati sirati kalalibun mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dan di samping kanan sampai kiri, kalau ini jelas sebutkan bahwa jangkar dan kailnya itu di samping kanan sampai kiri itu. Samping kanan dan kiri itu ada kalalib, ada kail-kail yang siap untuk menjangkar orang, diperintahkan, dan itu semuanya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Akhirnya famakhdujun najin, akhirnya ada orang yang sobek-sobek badannya, rusak badannya karena kail-kail itu, tetapi dia masih selamat. Cuma sampai kapan dia selamat, wallahu alam, mungkin perjalanan sampai berjuta-juta tahun nanti perjalanan itu. Tetapi apa? Dia selamat walaupun dengan makhdush, hancur-hancuran badannya itu, tetapi apa? Dia masih bisa selamat. Wa makdushun finnar, tapi ada juga orang yang berjatuhan ke neraka jahanam. Kalau ini jelas sekali gambarannya bahwa ada amal-amal yang bisa membantu, ada amal-amal yang bisa membantu, dan itu semua amal soleh kita. Tetapi yang paling kuat membantu itu adalah amanah dan tali silaturahim. Maka kalau bisa dijaga dua-duanya ini, karena itu nanti yang paling banyak membantu. Dalam riwayat yang lain nanti ada gambaran ini, riwayat-riwayat ini kita sebutkan supaya gambarannya itu lebih lengkap, karena memang terkadang itu riwayat itu macam-macam, walaupun semuanya sahih. Yang ini gambaran seperti ini, nanti ada tambahan dalam riwayat yang lain, nanti ada tambahan lagi sehingga bisa utuh kita fahami. Dikeluarkan juga oleh Muslim, tapi dari Jabir bin Abdullah. Ini semua riwayat Muslim. Kalau tadi yang pertama dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Abu Hurairah, kemudian juga ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ketika beliau itu ditanya tentang jembatan, bagaimana kita proses menyeberang jembatan, maka beliau mengatakan, naji'u nahnu yaumal qiyamati an gadza wa gadza. Kita nanti menyeberang jembatan itu kita itu lewatnya dari sini dan sini, yaitu ada jalurnya. Ungdur ila dzalika fawqan nas, dan nanti akan kelihatan di atasnya manusia, yaitu nanti akan kelihatan. Fatud'al umamu bi awthaniha, maka nanti umat-umat itu dipanggil bersamaan dengan sembahan mereka, berhala mereka. Wa makana ta'bud, dan apa saja yang mereka sembah. Al-awwal fal-awwal, maka yang paling parah, sesembahan yang paling parah itu yang pertama kali lewat, masuk neraka jahanam. Nanti yang lebih ringan bawahnya jalan juga masuk neraka jahanam sesuai dengan tingkatan kesyirikan mereka. Tsumma ya'tina rabbana ba'da dzalika, setelah itu kami mendatangi Tuhan kami. Fa yaqulu man tantadzirun, kemudian ada yang bertanya sama kita, apa yang kalian tunggu? Qala nangduru rabbana, kami menanti Tuhan kami. Fa yaqulu ana rabbukum, kemudian yang mau itu dia mengatakan, saya Tuhan kalian. Fa yaquluna hatta nangdur ilaika, enggak, kita enggak akan mendatangi kamu, menunggu kalian. Fa yatajalla lahum yathaq, setelah itu Allah itu wajahnya atau gambarannya berubah menjadi asli dalam kondisi Allah itu tertawa. Ini menunjukkan juga bahwa Allah itu tertawa. Qala fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu, akhirnya Allah itu muncul di hadapan mereka dan mereka itu mengikuti Allah Ta'ala. Wa yu'ti kulla insanin minhum, kemudian semuanya dikasih cahaya sama Allah Ta'ala. Munafiqin au mu'minin nurun, Allah memberikan kepada mereka itu cahaya, baik yang munafik maupun yang mukmin.
Tsumma yattabi'unahu, kemudian mereka itu mengikuti Allah sesuai dengan cahaya yang mereka miliki. Wa ala jisri jahannam kalalibu wa hasakun, dan neraka jahanam itu ada jangkarnya dan ada durinya. Ta'khudhu man sya'allah tsumma yadfa'u nural munafiqin, ketika sudah mau menyeberang itu, jembatan yang sudah siap kailnya, yang sudah siap duri-durinya itu, tiba-tiba Allah itu memadamkan cahaya orang-orang munafik. Akhirnya cahayanya padam. Tsumma yanjul mu'minuna awwala zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Rombongan pertama orang yang beriman, mereka selamat. Dan rombongan yang pertama ini wajah mereka bersinar terang seperti bulan purnama. Sab'una alfan la yuhasabun, jumlah mereka pertama yang menyeberang itu sab'una alfan, 70.000. Jumlah pertama yang selamat itu dari kaum muslimin itu 70.000, dan mereka enggak dihisab. Tsumalladzina yalunahum, kemudian nanti iman, yaitu manusia orang beriman yang derajatnya di bawah mereka, masuk lagi rombongan lagi itu, dan mereka yang tingkatan kedua itu seperti bintang yang paling besar. Kalau kita perhatikan faedah ini dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwa nanti ketika kita mau menyeberang jembatan itu, kita itu butuh cahaya. Kita itu butuh cahaya. Allah ngasih kepada orang yang beriman, Allah juga mengasih kepada orang munafik. Tapi ketika sudah mau proses menyeberang, orang munafik itu cahayanya dipadamkan. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran itu, Allah telah mengatakan, yaitu kata orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu nanti ketika dia mau menyeberang itu, kan dia nggak ada cahaya, akhirnya gelap sekali. Ketika mereka itu gelap gulita, akhirnya mereka itu menanti kita, yaitu menanti orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ditunggu sama mereka itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan, fangduruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong tunggu kami. Tunggu kami sampai akhirnya kita itu bisa mengambil cahaya kalian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 13. Ini menggambarkan bagaimana nanti proses ketika orang menyeberang jembatan, orang-orang mukmin itu dipadamkan cahaya mereka. Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu, hari di mana orang-orang munafik, atau ayat sebelumnya ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum, hari di mana nanti kalian akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka terang benderang. Baina aydihim wa bi aymanihim, dari depan mereka dan samping mereka itu cahaya terang orang munafik itu. Busyrakumul yauma jannatun, kabar gembira bagi kalian akan surga, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kalian kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itu kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu, hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ungduruna naktabis min nurikum, wahai orang yang beriman, tolong tunggu kami supaya kami itu bisa mengambil cahaya kalian. Qilarji'u wara'akum, akhirnya dikatakan kepada mereka, sudah kalian mundur kalian, nggak boleh kalian ngambil cahaya orang beriman. Faltamisu nuran, cari cahaya sendiri, silakan cari cahaya sendiri itu. Akhirnya ketika mereka nggak mendapatkan cahaya, mereka berjalan, setelah itu mereka berjatuhan. Sehingga intinya orang menyeberang jembatan itu butuh cahaya. Kenapa? Karena neraka jahanam itu gelap gulita. Kalau orang bertanya, lah kan di atas neraka itu kan ada api, neraka kan apinya menyala kan, itu jembatannya di atas kan itu. Berarti kan di atas itu kan terang. Kita katakan api neraka jahanam itu warnanya hitam, sehingga api itu semakin menyala, semakin gelap gulita. Dan itu nggak ada api di dunia seperti itu. Sehingga kalau api dunia itu sebagai penerang, orang kalau nggak ada lampu itu nyalakan api terang tempat itu. Tetapi kalau neraka jahanam, api itu membuat gelap, sehingga kalau apinya menyala, tempatnya semakin gelap gulita. Itu nggak ada api seperti itu di dunia. Nah, jadi intinya nanti ketika menyeberang jembatan itu, kita itu membutuhkan cahaya. Dan ketika menyeberang jembatan itu nanti itu rombongan pertama menyeberang jembatan, rombongan kedua sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada riwayat juga dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ceritanya sedikit panjang, riwayat Bukhari Muslim menceritakan secara lengkap, dan saya bacakan sedikit tentang bagaimana
proses perjalanan sampai nanti masuk surga dan neraka. Kalau itu lebih lengkap lagi. Ini saya sebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala unasun ya Rasulullah. Datang beberapa sahabat ke Rasulullah, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kami itu nanti bisa melihat Tuhan kami di hari kiamat? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian itu susah melihat matahari ketika tidak ada awan yang menutupi? Qalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan, enggak wahai Rasulullah, kalau tidak ada awan yang menutupi kita bisa lihat matahari. Setelah itu Rasulullah mengatakan, hal tudaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Apakah kalian itu kesusahan melihat bulan purnama ketika awan itu terang benderang, yaitu tidak cerah awannya, itu enggak ada ya awan yang menutupi. Setelah itu mereka mengatakan, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, gampang kita melihatnya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, qala fa innakum tarawnahu yaumal qiyamah, bahwasanya nanti kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat terang benderang seperti melihat bulan purnama, dan kalian tidak berdesak-desakan. Itu gampang melihatnya itu. Setelah itu Rasulullah menceritakan bagaimana proses hari kiamat. Beliau mengatakan, kadzalika yajma'ullahu an-nasa, nanti Allah akan kumpulkan semua manusia. Di mana itu? Di padang mahsyar. Kumpulkan semua. Itu dikumpulkan di padang mahsyar. Fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Setelah itu Allah telah mengatakan, siapa yang dulu pernah menyembah sesuatu, ikuti sesembahannya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa, maka orang yang menyembah matahari ikuti matahari. Sampai akhirnya matahari dimasukkan neraka jahanam, maka mereka pun penyembahnya itu juga mereka pun masuk neraka. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara, ada juga yang menyembah rembulan juga jatuh ke neraka jahanam. Wa yattabi'u kullaman ya'budu tawhid, orang-orang yang menyembah tauhid selain Allah, mereka pun berjatuhan. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha, yang tersisa cuma umat ini saja bersama dengan orang-orang munafiknya. Fayatihimullahu fi ghairi suratil lati ya'rifun. Setelah itu Allah datang dengan gambaran yang mereka tidak kenal gambaran itu. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzubillahi minka, kemudian mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari kamu. Hadza makanuna, ini tempat kami dan kami gak akan geser, kami tidak akan tinggalkan tempat ini hatta ya'tiyana rabbuna, sampai Tuhan kami datang menjemput kami. Fa idza atana rabbuna arafnahu, kalau Allah datang kepada kita, kami tahu mana yang Tuhan kita dan yang bukan, kami tahu. Setelah itu, ketika mereka mengatakan seperti itu, akhirnya Allah buka betis. Setelah itu mengatakan, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Setelah mereka baru mengatakan, benar, engkau adalah Tuhan kami. Fayattabi'unahu, akhirnya mereka itu mengikuti Allah Ta'ala. Wa yatribu jisru jahannam, jembatan neraka jahanam sudah siap. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'akunu awwala man yujizu, dan saya adalah orang yang pertama kali menyeberangi. Wa du'a'ir rasuli yauma idzin, dan doanya para nabi dan rasul pada hari itu mereka cuma mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Wa bihi kalalibu, dan di dalamnya itu, di jembatan itu nanti ada jangkar-jangkar. Mithla syauki sa'dan, gambarannya seperti duri pohon sa'dan. Amar ra'aitum syauka sa'dan, bukankah kalian itu sudah pernah melihat pohon sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami pernah melihatnya. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan, nanti kalalipnya itu, kail-kailnya itu seperti duri-duri sa'dan itu. Ghairu annaha la ya'lamu qadra 'azmiha illallah, namun tidak ada yang tahu kadar besarnya kail-kail itu kecuali hanya Allah Ta'ala saja itu, yaitu kail-kailnya itu besar sekali. Fatakhtifun nasa bi'amalihim, akhirnya manusia itu banyak yang tersambar dengan kail-kail itu sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Faminhumul mubaq bi'amalihi, ada di antara mereka itu yang selamat dari amalnya. Wa minhumul mukhardal, ada juga di antara mereka yang amalnya nggak bisa bantu. Tumayanju,
tetapi akhirnya mereka bisa selamat. Hatta idza faraghallahu minal qada' baina ibadihi, sampai akhirnya ketika sudah selesai, Allah sudah putuskan mereka ada yang selamat, lanjut perjalanan, ada yang sudah masuk neraka jahanam. Akhirnya ketika sudah putuskan, Allah Ta'ala sudah putuskan, wa arada ayyukhrija minan nari man arada ayyukhrij, sampai akhirnya Allah itu pengen mengeluarkan dari neraka orang-orang yang sudah berjatuhan. Mimman kanu yashhadu an la ilaha illallah, dari orang-orang yang dulu pernah membaca la ilaha illallah, amarul malaikat. Jadi ini proses sudah selesai nih, sudah selesai, orang sudah pada selamat, ada juga orang yang sudah berjatuhan ke neraka. Maka setelah itu Allah ingin memberikan syafaat kepada mereka. Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang pernah bersyahadat. Maka yang pertama Allah kirim malaikat. Allah kirim malaikat untuk mengeluarkan mereka. Akhirnya malaikat masuk ke neraka, fayarifunahum. Akhirnya Allah itu mengenal orang-orang yang dulu pernah bersyahadat. Malaikat ini, oh ini pernah bersyahadat, keluar. Oh ini pernah bersyahadat, keluar. Dari mana malaikat itu mengenalnya? Itu bi alamati athari sujud. Malaikat itu mengetahui orang yang bersyahadat dengan tanda-tanda sujud mereka. Tanda sujud itu apa? Nanti khilaf di antara para ulama. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Asar sujud, bekas sujud itu apa? Ada yang mengatakan bekas sujud itu jidat yang hitam, tapi ada yang mengatakan enggak, bukan. Bekas sujud itu adalah anggota sujud, dan anggota sujud ada 7. Jidat, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki atau jari-jari kaki kita sujud itu nanti semuanya akan bersinar. Itu 7 anggota badan, itu 7 tulang itu nanti akan bersinar, dan malaikat nanti tahu ini orang yang mukmin dan tidak, orang yang bersyahadat atau tidak, dari tanda sujud itu. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adam athar sujud, karena Allah itu mengharamkan bagi api neraka jahanam untuk memakan tanda-tanda sujud. Sehingga bahwa tanda sujud, walaupun orang itu masuk neraka jahanam, tanda sujudnya itu masih bersinar. Fayukhrijunahum, akhirnya malaikat mengeluarkan mereka, dikeluarkan sama para malaikat. Qadim tuhishu, dalam kondisi mereka sudah hitam kelam kayak arang mereka itu. Fayusibu alaihim ma'un, kemudian setelah itu mereka itu disiram dengan air. Yuqalu lahu ma'ul hayah, yang dinamakan airnya itu dengan ma'ul hayah. Airnya itu dinamakan dengan air kehidupan. Fayambituna nabatal hibbati fi hamidis sail, setelah itu mereka itu tumbuh kembali, badannya itu tumbuh kembali seperti kecambah yang ditanam di tanah kemudian tumbuh, yaitu bersih dalam kondisi sempurna. Setelah itu mengatakan wayam qarajulun minhum. Ini ceritanya saya bacakan karena panjang ceritanya itu. Jadi intinya maksudnya di sini itu berarti kalau orang itu sudah selesai menyeberang jembatan, yang ada cuma syafaat. Syafaat dimulai di situ itu. Kalau sebelumnya itu nggak ada namanya syafaat kecuali syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah kepada penduduk yang tinggal semuanya di padang mahsyar. Itu dinamakan dengan maqam mahmudah, dan itu hanya Rasulullah. Sedangkan kalau kita sudah menyeberang jembatan, orang yang sudah menyeberang, mereka akan memberikan syafaat mereka kepada siapa? Kepada orang yang mereka kenal di dunia, yang masuk ke neraka, orang tua mereka, istri mereka, suami mereka, anak mereka, sahabat-sahabat mereka, itu nanti akan dikeluarkan dari syafaat-syafaat. Dan ketika diizinkan syafaat itu, mereka itu suruh masuk neraka, masuk ke neraka, cari orang-orang yang kalian kenal itu. Akhirnya dikeluarkan sampai akhirnya nanti ada orang yang ngomong, wahai Tuhanku, saya tidak ada lagi yang saya dapatkan dari teman-teman saya kecuali orang yang punya iman cuma 1 biji sawi keimanan itu. Bagaimana wahai Tuhanku? Maka Allah mengatakan, masuk ke neraka, keluarkan mereka. Setelah itu keluarkan orang yang punya keimanan cuma 1 biji sawi. Setelah itu selesai dikeluarkan, datangi kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, saya masih punya teman, saya punya sahabat, tapi imannya setengah biji sawi, wahai Tuhanku itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk, keluarkan mereka. Akhirnya dikeluarkan sampai 1/4 biji sawi, sampai tidak ada kebaikan kecuali 1 titik saja itu. Imannya itu cuma 1 titik itu, tapi tetap diizinkan untuk dikeluarkan. Sampai akhirnya nanti banyak syafaat di situ. Syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka jahanam itu banyak sekali. Jadi kalau ya, nanti ada juga riwayat, panjang sekali riwayatnya itu, riwayat tentang orang-orang yang keluar dari neraka. Orang yang keluar dari neraka itu, tadi kita sebutkan mereka itu sudah hitam kelam, mereka itu sudah jadi arang mereka itu. Tapi anggota sujud tetap nggak terkena api. Anggota sujudnya itu nggak terkena api, menunjukkan mereka itu masih beriman. Lah nanti mereka itu akan siram atau dicelupkan, sebagian itu mengatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, celupan.
mereka nanti akan dicelupkan dalam air atau mata air atau sumur, dinamakan dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Setelah itu tumbuh kembali mereka. Setelah tumbuh kembali itu ada riwayat itu, mereka itu distempel kepalanya. Jadi kepala mereka itu stempel. Setelah stempel itu baru dijadikan mereka masuk surga. Ketika masuk surga, orang yang di surga itu tahu mereka itu sudah pernah mampir ke neraka karena stempel itu. Akhirnya mereka itu dinamakan dengan julukan Jahannamiyun. Dipanggil mereka yang baru masuk itu dinamakan dengan Jahannamiyun, yaitu orang-orang yang pernah mampir ke neraka Jahannam. Walaupun akhirnya apa? Mereka masuk surga. Ada dua tambahan, saya bacakan tambahannya itu. Tapi ini nanti sebenarnya ini pembahasan masalah surga dan neraka, tapi nggak apa-apa saya sebutkan. Wayab korojul minhum, sampai akhirnya orang sudah pada keluar neraka, keluar banyak yang keluar itu. Sampai terakhir orang yang paling akhir wis nggak ada lagi itu wis. Orang yang pengen dikeluarkan sudah nggak ada lagi itu. Ini adalah cerita orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang yang paling akhir masuk surga. Ini orang ini diceritakan sama Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan wayab korojul minhum, sampai tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan kecuali tinggal satu orang dari mereka. Muqbilun biwajhi alan nar, dalam kondisi dia itu mandang wajahnya ke neraka, yaitu wajahnya dia itu melihat ke neraka. Ketika dia melihat neraka, azab yang mengerikan, maka dia itu berdoa sama Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad qabashani rihuha, sungguh asapnya neraka itu telah membakar jiwa saya. Wa ahraqani dzakauha, dan panasnya neraka itu sudah memanasi saya. Fasrif wajhi anin nar, wahai Tuhanku, tolong selamatkan saya dari api neraka jahanam, saya nggak kuat seperti ini. Yaitu dia melihat diperintahkan untuk menghadap ke neraka. Fala yazalu yad'ullah, sampai akhirnya dia itu berdoa terus kepada Allah Ta'ala, nggak pernah putus asa. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, la'allaka in a'taituka antas alani ghairahu, coba kalau seandainya ini saya kasih ini, wajah kamu saya palingkan ke surga, kamu nanti minta lagi sama saya enggak ini? Maka dia mengatakan, qaulullah, wahai Tuhanku, enggak, sudah saya enggak minta lagi, cukup, saya enggak melihat neraka saja sudah nikmat bagi saya itu. Wa izzatuka, demi kemuliaan engkau saya bersumpah untuk tidak minta engkau lagi. La as'aluka ghairahu, saya tidak akan minta selain itu. Akhirnya fayasrifu wajhu anin nar, akhirnya Allah berikan kenikmatan kepada dia, dipalingkan wajahnya dari neraka, kemudian melihat surga, sehingga wajahnya sudah nggak lihat neraka lagi. Kemudian dia itu melihatnya surga. Akhirnya ketika dia itu melihat ke surga, kemudian dia itu terpesona juga dengan indahnya. Kemudian dia berdoa lagi sama Allah Ta'ala, ya Rabbi qarribni ila babil jannah, wahai Tuhanku, tolong dekatkan saya ke pintunya saja wes itu, saya itu bisa di pintunya surga itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fayaqulu, Allah Ta'ala mengatakan, alaysa qad za'imta alla tas'alani ghairahu, bukankah kamu tadi sudah bersumpah tidak mau minta lagi selain itu? Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya tidak kuat kalau melihat seperti ini dari jauh itu. Fala yazalu yadu, akhirnya dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, la'alli in a'taituka dzalika tas'alani ghairahu, tapi kalau saya kabulkan ini, kamu sekarang saya pindahkan ke pintu surga itu, kamu nanti minta lagi sama saya enggak itu? Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, la wa izzatuka, tidak wahai Tuhanku, saya sudah cukup seperti itu saja, saya enggak akan minta lagi itu, saya tidak akan minta lagi kepada engkau. La as'aluka ghairahu, saya tidak akan minta selain itu. Setelah itu fayu'tillah min uhudin wa mawathiq, setelah itu Allah memberikan kertas sama dia, tanda tangan, stempel, kamu janji tidak mau minta lagi selain itu. Akhirnya bahwa dia tanda tangan, stempel, dia berjanji untuk tidak minta selain itu. Yaitu kalau sudah di depan pintu surga itu, fayuqarribuhu ila babil jannah, akhirnya Allah dekatkan dia di depan pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha sakata masyaallah yaskut, kalau dia itu melihat surga, kenikmatan yang indah, dia cuma geleng-geleng setiap hari itu, luar biasa indahnya itu, sehingga dia hanya terbengong, cuma diem dong, nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kok nggak kuat juga dia itu. Setelah itu dia mengatakan, kemudian dia berdoa, Rabbi adkhilnil jannata, Tuhanku tolong masukkan saya ke surga, saya sudah nggak tahan bila seperti ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, awalisa qad za'imta alla tas'alani ghairahu, kamu tadi sudah bersumpah, sudah tanda tangan tidak minta saya selain itu. Kemudian dia mengatakan, wa ilaka ya bani Adam, Allah Ta'ala mengatakan, wahai celaka anaknya Nabi Adam, ma'ahdarok, betapa cepat kamu itu ingkar janji.
Fayaqulu, kemudian hamba itu mengatakan, ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika, Tuhanku janganlah kau jadikan saya itu sebagai makhluk yang paling hina, yaitu makhluk yang paling celaka, tidak bisa masuk surga seperti ini. Fala yazalu yad'u, orang itu terus berdoa hatta yadhak, sampai Allah tertawa melihat permintaan dia itu yang terus sama Allah Ta'ala. Fa idza dhahika minhu adzina lahu bidukhul, ketika Allah sudah tertawa maka Allah izinkan, udah kamu masuk ke surga. Tsumma yaqulu, kemudian dikatakan kepada tsumma yuqalu lahu, ketika sudah masuk dikatakan kepada dia, tamani, sudah kamu apa yang kamu inginkan, coba kamu berangan-angan lah, kamu berangan-angan itu. Setelah itu apa? Fayatamanna, akhirnya dia itu berangan-angan, kalau saya jadi seperti ini, saya punya nikmat ini, saya punya ini. Setelah itu Allah mengatakan, tamani, ayo angan-angan lagi. Kemudian dia berangan-angan, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Allah mengatakan, coba angan-angan lagi. Sampai mentok angan-angannya, mau apa lagi? Allah mengatakan, coba angan-angan lagi. Dia mengatakan, itu sudah nggak bisa, apalagi yang saya angan-angankan itu. Allah mengatakan, coba berangan-angan lagi itu. Sudah dia kata, wahai Tuhanku, sudah selesai, nggak ada lagi amani itu, angan-angan, cita-cita, keinginan sudah nggak ada lagi, itu sudah mentok, sudah nggak ada lagi itu. Hatta tanqati'a bihil amani, sampai akhirnya angan-angan, cita-cita, keinginan sudah habis mereka itu, orang ini. Fayaqulu lahu, akhirnya Allah mengatakan kepada dia, hadza laka, semua yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, yang kamu angan-angankan, saya kasih semuanya. Wa mithluhu ma'ahu, demikian juga saya kasih 2 kali lipatnya. Saya kasih 2 kali lipatnya itu. Kalau dalam riwayat yang lain itu, ini sebagai tambahan sedikit ya, kalau riwayat Bukhari cuma seperti ini. Tapi ada sebuah riwayat itu, Allah itu ketika memerintahkan hamba itu untuk masuk surga, Allah gambarkan di depan dia pintu surga itu sudah full, penuh, nggak ada lagi itu tempat di surga itu. Akhirnya dia masuk ke surga, dia melihat tempatnya nggak ada yang kosong, cari nggak ada yang kosong itu. Akhirnya dia keluar dari surga, kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, nggak ada yang kosong surga itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, sudah cari lagi, coba masuk, kamu cari lagi itu. Akhirnya dia masuk lagi, cari tempat, nggak ada lagi itu. Terus bolak-balik sampai akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, sudah kamu nggak usah bercanda sama saya, wahai Tuhanku, sudah nggak ada tempat yang kosong itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, mau nggak kamu, kalau kamu saya jadikan kayak raja dunia 10 kali lipat. Jadi kayak Raja Salman lah ini, Raja Salman 10 kali lipatnya itu, raja di raja, penguasa dunia, tak kasih 10 kali lipat kamu itu. Dia mengatakan, mau wahai Tuhanku. Akhirnya dimasukkan surga, dikasih sebuah tempat di mana kenikmatannya itu 10 kali lipat di raja dunia. Ketika dia sudah masuk ke situ, dia itu puas dan bangga. Dia merasa dia itu karena rahmatnya Allah berada di puncaknya surga itu. Surga yang paling puncak, dia itu merasakan apa? Kenikmatan raja di raja 10 kali lipat itu. Rupanya dia itu orang yang paling bawah, paling rendah derajatnya di surga. Tapi apa? Dia merasa yang paling tinggi derajatnya karena kenikmatan yang paling besar yang dia terima ketika itu. Ini sebenarnya perjalanan seperti ini nanti ketika kita masuk surga dan neraka, nanti insya Allah akan kita gambarkan bagaimana proses orang itu masuk surga dan neraka itu kayak apa prosesnya itu. Tetapi intinya di sini, itu yang kita bahas ini adalah menyeberang jembatan. Dan menyeberang jembatan itu kita katakan tadi itu fase terakhir yang sangat penting dan sangat menakutkan. Jika kita gagal di situ, maka masuk neraka jahanam. Tapi kalau kita itu selamat dengan amal kita, maka nanti kecepatan orang itu beda-beda. Ada juga orang yang sobek-sobek sampai rusak, badannya hancur-hancuran, tapi dia masih bisa selamat. Dibahas nanti sama para ulama juga itu. Kan orang yang selamat itu kan kecepatannya beda-beda. Ada yang kecepatnya seperti kilat, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda lari dan yang lainnya. Dibahas oleh bersama Syekh Utsaimin itu. Cepat dan lambatnya itu patokannya apa itu? Kita pengen maksudnya nyebrang jembatan itu cepat seperti kilat misalkan itu. Itu bagaimana supaya kita bisa cepat itu? Maka Syekh Utsaimin mengatakan cepat dan lambatnya orang menyeberang jembatan itu sesuai dengan cepat dan lambatnya kita menerima kebenaran. Ketika kita mendapatkan kebenaran dari siapa saja, langsung samina wa ta'na. Kita mendapatkan kebenaran lagi itu, langsung kita samina wa ta'na, cepat kita itu menerimanya itu. Maka dia itu nanti akan cepat dalam menyeberang jembatan. Tapi kalau dia itu lambat menerima kebenaran, datang kebenaran, nantilah, maka dia pun nanti akan lambat menyeberang jembatan. Dan itu maksudnya itu menyeberang jembatan itu proses yang sangat menakutkan. Dan itu paling inti, tinggal kita nanti akan ada 2 jalan setelah itu, neraka jahanam atau ke surga. Tapi nanti di surga itu masih ada proses terakhir,
Nanti kan kita sebutkan di pertemuan berikutnya, dinamakan dengan kontoroh. Proses terakhir itu, pembersihan terakhir dinamakan dengan kontoroh. Setelah itu selesai, baru kita nanti menuju pintu surga. Nanti insya Allah kita gambarkan bagaimana orang menuju pintu surga dan neraka. Tapi kehidupan di alam surga dan neraka nggak akan kita bahas secara lengkap, karena kalau kita bahas secara lengkap panjang sekali. Kita cuma ingin gambarkan itu bagaimana proses sampai surga dan neraka saja itu. Kehidupan alam semesta, nanti kehidupan surga sedikit kita singgung, neraka sedikit kita singgung, tapi kita nggak akan bahas secara lengkap karena kita itu nggak bahas itu. Sampai akhirnya nanti kalau kita selesai surga dan neraka sudah sampai finish, berarti kita pembahasan kita tentang hari kiamat sudah selesai. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasan usul salasah di pembahasan berikutnya. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang jembatan secara ringkas. Pembahasannya sebenarnya panjang masalah jembatan itu, dan hadis-hadis bicara masalah ini banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang jembatan itu, prosesnya kayak apa, gambarannya kayak apa, kemudian sifatnya jembatan kayak apa. Itu ada beberapa riwayat yang bicara seperti itu, tapi waktu kita tidak cukup. Ya sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.